Satu kali saya pelayanan saudara di Jakarta, saya dijemput oleh seorang sopir, lalu sopir itu bersaksi. Waktu saya pulang dia antar saya, dia bilang, "Bu, saya ini dulu bukan orang Kristen, saya dari seberang. Saya ini dulu preman di Lebak Bulus, Bu." "Oh iya, iya. Terus gimana Bapak bisa percaya Yesus?" Jadi ceritanya saya itu naksir cewek Kristen, orang gereja. Terus cewek itu bilang gini, "Saya tidak akan mungkin berpacaran dengan kamu kalau kamu tidak percaya kepada Kristus." Saya berdoa buat semua di sini anak-anak muda, jangan berpacaran dengan yang tidak seiman. Amin. Karena pernikahan itu seumur hidup. Dan saya mau bilang buat yang muda-muda, karena after wed itu tidak seindah pret wed. Ya, makanya harus dapat yang seiman, yang seimbang. Ini bagus nih, perlu ditiru. Cewek itu bilang, "Saya ndak mungkin terima kamu jadi pacar kalau kamu tidak ke gereja dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Lalu dia bilang, "Akhirnya saya ke gereja, Bu. Orang belum ada yang datang di gereja. Saya cuma karena pengen lihat kamu ya. Kalau saya udah dapat kamu, yang ada kamu saya tarik. Jadi Bu, orang belum ada di gereja, saya datang duluan. Ngapain? Saya ludahin itu kursi-kursi gereja. Saya ludahin, yang bisa saya ludahin, saya ludahin. Tapi di sini kursi saudara tidak ada ludah. Saya ludahin semua karena saya benci orang Kristen. Tiap minggu Bu, seperti itu. Tapi cewek ini lihat, oh dia udah ke gereja. Lalu satu kali saya mau ke daerah Lebak Bulus, biasa mau kerja kan preman. Naik motor, tiba-tiba tabrakan, dia disenggol sama motor, dia terlempar ke tengah jalan. Waktu dia di tengah jalan dia bilang ada bus Kopaja melaju ke arahnya. Itu di Jakarta itu Kopaja itu yang maha kuasa. Di jalan itu sudah tidak ada lawan. Jadi kalau sekarang sudah nggak ada Kopaja dulu ya. Dia bilang itu Kopaja melaju kencang, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, hanya dalam waktu sepersekian detik. Tapi saya nggak tahu, di dalam hati itu saya berkata gini, "Tuhan, kalau memang Engkau Tuhan, Yesus itu Tuhan, selamatkan saya, maka saya mau percaya kepadamu." Kenapa dia bisa berkata begitu menantang Yesus? Karena kan dia sudah mendengar. Tiap minggu walaupun dia datang ludahin kursi, dia akan dengar firman. Iman itu bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Waktu dia dalam keadaan kepepet, yang muncul tuh iman. Dia bilang, "Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, selamatkan saya dan saya akan percaya." Dia bilang, ibu percaya atau tidak? Dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat ada orang turun pakai jubah putih di tengah jalan itu, dan itu mobil dia tahan Bu, dan mobil itu berhenti tepat di samping kepala saya, ini bannya. Jadi posisinya dia itu udah masuk di bawah bus, tapi bannya itu berhenti tepat di samping kepalanya. Jangan tunggu begini dulu baru bertobat. Amin. Ya, bertobat benar-benar kalau masih banyak dosa. Tiba-tiba berhenti sampai semua orang yang ada di sekeliling itu udah teriak, mati tuh orang di bawah. Ternyata saya keluar tanpa ada luka apa-apa. Waktu saya keluar Bu, saya tersungkur di jalan raya itu, saya menangis di situ. Dan saya bilang, "Yesus, terima kasih sebab Engkau adalah juru selamatku." Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu dia bilang, dari situ Bu, saya mengalami Tuhan secara pribadi. Saya datang ke gereja, saya minta baptis. Karena ya malah ceweknya itu bingung, kok kenapa dia malah lebih bertumbuh daripada cewek ini. Dia cari Tuhan, dia bertumbuh. Dia bilang, ketika saya mulai baca firman, firman itu merubah hidupku Bu. Saya menjadi ciptaan baru. Sebab barang siapa yang dibaptis dalam nama Yesus, manusia lamanya sudah ikut disalibkan. Dan kita hidup sebagai manusia yang baru.
Dia tidak jadi preman lagi. Dia tinggalkan semua dosa satu persatu, Tuhan ubahkan. Karena dia tidak punya pekerjaan, dia jadi tukang parkir di gereja. Hidupnya mulai berubah. Tubuh dosanya hilang kuasanya. Dia tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Ini firman ditulis itu benar-benar terjadi bagi orang-orang yang mau mengalami. Dia juga cerita, tubuh dosa saya hilang kuasanya, Bu. Lalu saya mulai cari kerja baik-baik, saya jadi tukang parkir. Karena orang melihat perubahan hidup, dia mulai ada yang percaya diangkat jadi karyawan. Percayalah saudara, perubahan hidup, perubahan nasibmu itu mengikuti perubahan karaktermu. Lalu akhirnya orang mulai kasih dia kepercayaan. Dia menikah dengan perempuan ini, dia punya anak, dia membangun sebuah keluarga yang baik. Dan akhirnya dia mulai dikasih pekerjaan yang baik. Singkat cerita dia bisa cicil rumah, dia bisa cicil mobil. Lalu satu saat dia bilang ketika dia lagi duduk di rumah satu keluarga sama anak dan istrinya. Dia bilang, ibu saya punya kakak, itu lebih jahat dari saya, dia juga preman. Satu saat saya lagi di rumah, ada orang ketok pintu. Siang-siang saya buka. Waktu saya buka, kakak saya yang lebih preman dari saya, Bu. Tiba-tiba masuk dan dia menangis. Dia peluk saya dan dia bilang, kenalkan aku kepada Tuhanmu. Sebab aku lihat hidupmu berbahagia dan engkau damai sejahtera. Aku pengen kenal Tuhanmu itu. Dan akhirnya kakaknya diselamatkan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.